dalam tanganmu. Kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu.
Oh, kau buatku hidup, kaulah penjunan kami. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Masih ibadah online, tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi dimanapun saudara kasih Kristus, Anda melihat, kapanpun Anda mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Kita semua tahu bahwa di dalam kekristenan, ketika kita mengikut Tuhan, itu adalah satu perjalanan, kita katakan spiritual journey. Dan perjalanan itu ada titik awal, ada titik di mana kita nanti akan menuju tujuan dari kekristenan itu. Nah, kita juga tentunya semua tahu bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan kita semua adalah ayat favoritnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Nah, ketika Tuhan membicarakan carilah dahulu kerajaan Allah, kenapa harus kerajaan? Kita semua juga ingat ketika Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bahkan Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya dengan mengatakan hal yang sama. Jadi kita bicara mengenai kerajaan. Kerajaan itu sesuatu yang konsep yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan ingin menghadirkan kerajaannya, dan kita semua tahu bahwa nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu datang sebagai Raja. Jadi oleh karena itu kita semua harus mengerti bagaimana kita harus mengatur, kita harus punya gaya hidup atau pola pikir, paradigma yang benar mengenai bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita menjalani perjalanan kekristenan kita bersama dengan Tuhan. Pertama, ketika kita bertobat, setiap dari kita bertobat, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Nah, di saat itulah kita mengalami satu perjumpaan secara pribadi. Ini penting sekali, saudara. Tuhan itu, kekristenan itu bukan cuma mengenai pengajaran, bukan cuma mengenai bagaimana kita mengerti firman Tuhan, tapi mengenai bagaimana kita mengalami satu perjumpaan. Nah, perjumpaan itu yang akan membuat kehidupan kita diubah. Perjumpaan dengan sosok pribadi yang awalnya kita panggil dia sebagai Bapa. Ya, bahkan kalau di doa Bapa kami, ya, saya percaya semua dari kita pasti hafal doa Bapa kami. Kita memulai doa kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, dan kita mengakhiri pada akhirnya kita mengakui dia sebagai empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, atau kita mengakui dia sebagai Raja. Jadi bagaimana kita mengalami perjumpaan awal Tuhan sebagai Bapa kita sampai kita mengakhiri kekristenan kita dengan mengakui dia sebagai Raja. Nah, ini sesuatu yang kita harus mengerti secara penuh.
Karena ini adalah suatu perjalanan iman. Nah, di dalam perjalanan itu otomatis kita mempunyai titik awal. Yang mana titik awal itu adalah ketika kita menemukan keutuhan diri kita di dalam Bapa dan memahami jalan yang harus dilewati bersama Tuhan, ya, dan guru. Ini tidak bisa lepas, Tuhan dan guru. Nanti kita lihat, kita simak, kita pelajari di Yohanes 13. Tuhan dan guru sesuatu yang tidak bisa lepas terkait, serta bersedia bergerak untuk mencapai tujuan akhir, yaitu apa? Membawa persembahan, menyembah Tuhan sebagai Raja. Awal sebagai Bapa, di dalam perjalanan kita mengaku Dia sebagai Tuhan atau Tuan, Kairos, Kurios, penguasa langit dan bumi. Kurios, Tuan, Master, dan Guru, Rabi. Ya, guru kalau bahasa Ibraninya Rabi. Dan sampai akhirnya kita menyembah Dia dan membawa persembahan, mengakui Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, 3 paradigma ini adalah paradigma yang berbeda. Jadi bagaimana kita menghadap Bapa, bagaimana kita menghadap Rabi atau Tuhan, bagaimana kita menghadap Raja. Ini adalah 3 paradigma yang berbeda. Tapi kita semua harus mengerti kapan kita menghadap Dia sebagai Bapa, kapan kita menghadap Dia sebagai Rabi, dan kapan kita menghadap Dia sebagai Raja. Saya memberikan satu contoh. Pada waktu Mbak Tutut, ya, anaknya Pak Presiden Soeharto, pada waktu dia menjadi menteri, itu gambaran dari seorang menteri tapi juga anaknya presiden. Nah, ketika dia di rumah, dia ketemu sama bapaknya sebagai anak dan bapak. Tapi ketika dia berada pada sidang kabinet, ya, rapatnya presiden, otomatis dia meskipun statusnya anak, dia menghadap Pak Harto sebagai presiden. Sama, kita pun juga begitu. Kita status anak, tapi ada saatnya kita harus menghadap Tuhan, bukan hanya sebagai anak, tapi bagaimana kita bisa mempersembahkan, membawa persembahan, menyembah Dia sebagai Raja. Nah, ini paradigma yang harus kita mengerti secara tuntas. Karena perjalanan kekristenan ini membawa kita menjadi makin dewasa sampai kita mengalami Dia sebagai Raja. Tanpa pendewasaan, kita katakan Rasul Paulus mengatakan kita tidak bisa tiap hari cuma minum susu. Kita juga harus makan makanan yang keras. Karena tanpa kita makan makanan keras, kita tidak akan mengalami pendewasaan. Memang ketika kita ketemu Bapak, seperti ceritanya anak bungsu, ya, anak bungsu lari minta harta dibagi, menghabiskan hartanya, pulang rumah habis, ya, tak punya apa-apa, pakaian compang-camping, dia menghadap Bapak, minta ampun dengan pakaian compang-camping sama bapaknya diampuni, diterima. Karena dia menghadap Bapak, karena Bapak itu penuh dengan kasih karunia. Dan dia menawarkan satu perjanjian, ya, hubungan kasih, sumber identitas diri, identitas sebagai anak, ya, biar bagaimanapun anaknya salahnya gimana pun, namanya orang tua, namanya bapak pasti akan mengampuni. Bahkan mungkin bapaknya pun mungkin tiap hari pun melihat kapan anaknya yang bungsu ini pulang. Itu adalah sifat seorang bapak, ya, menerima apa adanya, ya. Seringkali kita ketika kita tidak mengalami hubungan yang baik dengan orang tua kita di rumah, kita mengalami yang dikatakan fatherless syndrome atau satu kondisi di mana kita mengalami ketidakadaan bapak, ya. Meskipun bapaknya ada, tapi tidak pernah mengalami cinta kasih bapak. Ya, di mana ketika kita tidak mengalami cinta kasih Bapak, kita itu tidak punya hubungan yang baik dengan Bapak. Ya, meskipun kita tinggal satu rumah, meskipun setiap hari ketemu, tapi kita tidak percaya bahwa Bapak kita itu mengasihi kita. Bahkan ada cenderung satu perasaan kayak takut.
Ya. Nah, ini sangat penting, saudara. Karena paradigma kita menghadap Tuhan sebagai Bapa itu mengharuskan kita untuk percaya penuh bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik dan Bapa yang mengasihi kita. Nah, ketika kita seringkali dalam kehidupan kita dengan orang tua kita secara natural, kita tidak mengalami kondisi yang benar, di mana hubungan antara Bapak dengan anak ini harus dengan kasih. Kita mengalami kondisi yang dinamakan fatherless syndrome, ya, istilahnya tidak memiliki kasih Bapa, tidak mengalami kasih Bapa, dan ini membuat akhirnya banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kasih Bapa dalam rumah tangganya. Itu dia tidak bisa punya hubungan yang baik dengan orang tua. Jelas-jelas yang kita ini ditunjukkan. Kita kalau melihat di Lukas 15, ya, perumpamaan mengenai anak yang hilang. Saudara kalau melihat, anak yang bungsu ini tidak mengalami kasih Bapa, tidak percaya bapaknya memberikan dia warisan, betul nggak? Sehingga bapaknya belum meninggal, warisannya sudah diminta sama dia. Nah, kita lihat anak sulung. Apakah anak sulung sama seperti anak bungsu? Ternyata anak sulung juga sama. Dia tidak percaya bahwa bapaknya ini baik. Bahkan dia marah-marah ketika anak bungsu itu bertobat pulang kembali ke rumah, dipestakan sama papanya. Dia marah-marah. Loh, saya ini loh yang tidak pernah tidak nurut sama bapak, selalu nurut ini tidak pernah dipestakan, kok malah anak yang durhaka ini dipestakan. Berarti apa? Dia juga tidak percaya bahwa bapaknya baik. Bapaknya sampai ngomong dulu, nah, semua yang punya aku, nah, sampai ngomong seperti itu. Jadi itu adalah gambaran. Meskipun mereka satu rumah, anak sulung dan bapaknya itu berada pada satu rumah, tapi mereka tidak mengalami hubungan yang benar. Nah, ini adalah gambaran fatherless syndrome, ya, gambaran di mana tidak adanya hubungan yang benar antara orang tua dengan anak. Nah, si bungsu lebih parah lagi. Dia sudah ngabisin, terus dia ingin pulang ke rumah bapaknya, dia ngomong, wah, enak ya di rumah bapakku, pegawainya bapakku aja makannya enak, makannya banyak. Aku di luar sini nggak bisa makan. Jadi, wes aku tak minta bapakku jadi pegawainya. Jadi dia sama sekali nggak percaya bahwa bapaknya itu baik, bahwa bapaknya itu mengasihi dia. Nah, ini paradigma yang salah. Sehingga di Maleakhi, di kitab Maleakhi pada ayat-ayat terakhir itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membawa satu pemulihan hubungan antara bapak dengan anak, supaya ketika hubungan dipulihkan maka rancangan Tuhan bisa terjadi nyata dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan anak-anaknya. Sebab kalau hubungan bapak dan anak ini tidak dipulihkan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah bisa mengalami kasih yang sejati, yang sehingga membuat kita ini mengalami keutuhan diri, kita bisa menemukan identitas diri kita. Padahal kita tahu bahwa starting awal dari perjalanan kekristenan kita adalah kita menghadap Tuhan sebagai Bapa. Ketika kita starting awal sudah tidak benar, kita akan mengalami masalah dalam kekristenan kita. Banyak dari kita yang ketika tidak memiliki hubungan yang baik, benar dengan Bapa, dengan Tuhan sebagai Bapa. Kita di awal-awal dari pelayanan kita, perjalanan kita selalu mengalami masalah, sehingga membuat kehidupan kita tidak pernah bisa full di dalam pelayanan. Ya, memang ini bukan kita memang hari ini spesifik tidak membicarakan mengenai fatherless syndrome, tapi nanti ada saatnya kita akan membahas bagaimana kita bisa mendalami firman Tuhan mengenai fatherless syndrome.
Sangat penting saudara. Tidak peduli berapa tahun, berapa puluh tahun kita ikut Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah mengalami pemulihan dalam hubungan bapak dengan anak, maka kita akan selalu berada dalam posisi yang tidak benar. Jadi penting sekali untuk mempunyai paradigma yang benar, menghadap Tuhan sebagai Bapa. Nah, saya bisa menunjukkan contoh Ayub ya. Ayub kalau kita buka di Ayub 13 ayat 15, tapi jangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tidak bisa dimengerti ya. Coba saya bukakan ya. Memang terjemahan Indonesia ini kadang-kadang agak sedikit lain ya. Ayub 13 ayat 15. Bahasa terjemahan bahasa Indonesia ngomongnya, lihatlah ia huruf besar hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? Though he slay me, yet will I trust him. Artinya apa? Meskipun dia huruf besar ya, Tuhan membantai, membunuh aku, kata Ayub, tetapi aku tetap percaya sama Tuhan. Ini bahasa terjemahan aslinya. Jadi kalau kita lihat bahasa Indonesia kita tidak ketemu. Nah ini di sini menunjukkan apa? Menunjukkan Ayub ini meskipun dia mengalami penderitaan seperti itu, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya semua, bahkan dia kehilangan kesehatannya, tapi dia tetap ngomong, meskipun Tuhan bunuh aku tetap percaya sama Tuhan. Amin. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun Tuhan tidak menolong aku keluar dari tempat singa itu, dari api itu, tapi tetap aku tidak akan mengingkari Tuhan. Itu kata mereka. Itu menunjukkan apa? Hati seorang anak yang percaya dengan Bapa. Nah ini paradigma ini yang diperlukan oleh setiap daripada kita. Dalam kondisi apapun kita tetap harus percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah baik dan Tuhan mengasihi kita. Dan contoh yang paling luar biasa adalah Ishak. Saudara tahu Ishak? Ishak ketika Abraham pada waktu berdoa, Tuhan ngomong, anakmu persembahkan di Gunung Sinai. Apa yang dilakukan? Abraham langsung ngajak anak satu-satunya, Ishak, bersama 2 bujang untuk berjalan ke Gunung Sinai. Sampai di kaki gunung, bujangnya itu kan ngangkat kayu bakar, itu disuruh tinggal. Terus dia ngomong sama Ishak, kamu angkat kayu bakarnya naik ke atas gunung. Saudara tahu Ishak waktu dilahirkan Abraham umurnya berapa? 100 tahun ya. Berarti Ishak waktu itu umurnya, kalau misalnya dia belasan tahun, ya saya yakin belasan tahun, karena kalau tidak belasan tahun tidak mungkin bisa ngangkat kayu bakar naik ke atas gunung. Anak kalau 8 tahun, 10 tahun suruh ngangkat kayu bakar, kuat naik gunung? Tidak kuat, pasti belasan tahun. Nah, berarti misalnya dia 15 tahun, Abraham umurnya berapa? 100 plus umurnya Ishak 115 tahun. Jadi waktu mereka naik sampai di atas, Ishak tanya, Pak, ini kayu bakarnya ada, semua sudah siap, korbannya mana? Terus akhirnya Abraham ngomong, Tuhan yang menyediakan. Dan dia akhirnya ngomong sama si Ishak bahwa Ishak itu adalah korbannya. Ishak harus diikat. Sekarang kita bicara logika. Umur 15 tahun, misalnya kalau lari dari bapaknya. Sekarang anak zaman sekarang kalau mau disembelih sama bapaknya, kira-kira ngomong apa? Nah, kamu mau tak sembelih? Kira-kira reaksinya gimana? Lari kan? Ya itu yang baik, lari. Yang tidak baik, bapaknya diketuk. Bapaknya sudah tua, ya kan? 115 tahun, anaknya masih 15 tahun. Ya pasti dilawan. Tapi terjelek apa? Terbaik apa? Lari. Kalau misalnya dia lari, Abraham bisa ngejar? Pasti tidak bisa. Kalau dia melawan, Abraham bisa menang nggak? Pasti tidak bisa. Tapi Ishak tidak melawan, karena Ishak punya paradigma benar bahwa bapaknya itu baik dan bapaknya mencintai dia. Meskipun dia akhirnya Abraham mau menyembelih dia, diikat terus dia mau disembelih, tapi Ishak tetap tidak melawan. Nah ini adalah hati anak yang harus dimiliki oleh saudara dan saya.
supaya kita punya paradigma benar untuk mengajak Tuhan sebagai Bapa. Amin. Itu yang pertama. Ya, saudara bisa lihat di Kejadian 22, saudara bisa baca mengenai Ishak. Kedua, paradigma mengajak Tuhan sebagai Lord atau Kyrios, Master. Kyrios itu penguasa, Tuhan bahasa Indonesia. Kalau bahasa anunya Tuhan, penguasa langit dan bumi. Kalau zaman dulu kita bicara budak sama tuannya. Nah, kita tuh hamba itu budak. Cuman yang kenapa dikaitkan dengan master atau rabi atau guru? Itu karena di ayat Yohanes 13 dikatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata Tuhan Yesus. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Guru itu master atau rabi. Saya katakan rabi karena apa? Karena konsepnya guru di dalam budaya Yahudi itu tidak sama dengan konsepnya guru hari-hari. Kalau guru hari-harinya, gurunya datang ngajar di kelas, pulang, ya kan? Kalau gurunya macam-macam, gurunya dibully, betul kan? Zaman sekarang kan guru dipukulin sampai meninggal, ya kan? Diajar akan lalu sama muridnya. Nah, kalau di zamannya Yahudi, yang namanya guru, saudara tahu pendidikan Yahudi? Pendidikan Yahudi itu adalah semua orang tua itu kepingin anaknya kalau bisa jadi rabi. Karena apa? Jabatan rabi itu adalah jabatan yang paling tinggi dalam suku Yahudi. Menjadi seorang rabi itu paling dihargai, paling dihormati. Jadi kalau kita punya keluarga yang ada rabinya, itu keluarga kita menjadi keluarga yang sangat terhormat. Jadi mereka berusaha membawa anak mereka sekolah sampai bisa menjadi rabi. Yang pertama sekolahnya itu kalau di sini apa? TK sama SD ya. Kalau Yahudi namanya Beth Sefer. Setelah Beth Sefer itu diajarnya apa? Semua harus bisa nulis bahasa Ibrani 22 karakter yang kayak modelnya kayak tulisan kita. Nah, harus hafal itu, terus juga harus hafal Pentateuch ya, 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Dan itu hafalnya hafal katam, saudara. Saudara tahu katam? Hafal dari A sampai Z luar kepala. Kalau tidak bisa hafal, disuruh pulang rumah. Nggak boleh lanjut sekolah. Nah, setelah lulus itu naik masuk ke namanya sekolahnya Bet Talmud. Kalau SD sini naik SMP ya, SMP. Itu namanya Bet Talmud. Di Bet Talmud dia harus khatam seluruh perjanjian Allah, dari kitab Perjanjian sampai Maleakhi. Kalau tidak bisa khatam, pulang balik ke rumah orang tuanya, teruskan pekerjaannya orang tuanya. Yang lulus naik lagi, namanya Bet Midras sekolahnya. Bet Midras itu seperti madrasah. Nah, di situ untuk bisa naik menjadi Bet Midras itu mereka harus dipilih oleh rabinya. Jadi misalnya sekarang ini kalau di sini ada murid 10 ya, terus rabinya datang, dia semua lulus dari Bet Talmud, tapi rabinya ngomong, oh dari 10 cuma 5 yang saya ambil. Jadi rabinya itu yang milih. Rabi pilih itu dengan dasar apa? Dia percaya bahwa yang dipilih itu bisa lulus jadi rabi. Amin. Jadi dasar imannya rabi itu memilih muridnya, kamu ikut. Nah, ikut ya. Jadi madrasah atau kita bicara apa? Pesantren kalau hari ini ya. Itu semua muridnya ikut rabinya, tinggal bareng rabinya, mengikuti gaya hidup rabinya. Persis ditiru. Jadi rabinya ditiru, pakaiannya ditiru, makanannya ditiru, gaya hidupnya ditiru, doktrinnya ditiru, sampai dia bisa lulus menjadi seorang rabi. Gambarnya gitu. Jadi Tuhan di sini ngomong, aku yang adalah rabi dan Tuhan. Ya. Jadi apa? Untuk kita bisa ikut dia sebagai Tuhan, kita harus melihat pola gaya hidupnya seorang murid ikut rabinya. Di situ baru kita bisa meneladani dia. Kita bisa, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita meneladani Kristus, supaya kita bisa menjadi makin hari makin serupa seperti
Kristus. Gambarnya seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya harus kita seperti sekolah di Beit Midrash, ikut dengan rabi kita, melihat Tuhan kita setiap hari, menyontoh Dia, sampai kita makin hari makin menyerupai Tuhan. Gambarannya seperti itu. Jadi paradigmanya harus benar. Bagaimana kita bisa mengikut Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan? Kyrios adalah dengan belajar menjadi pengikut Kristus seperti seorang murid ikut rabinya. Ini paradigma yang penting, saudara. Banyak dari kita, kalau kita hanya melihat dari kata-kata guru, nah guru yang hari-hari ini itu tidak sama dengan guru di zaman bangsa Yahudi pada waktu itu. Kalau guru hari-hari ini, wah salah-salah gurunya lebih nggak benar dengan muridnya, ya kan? Tapi kalau guru di zaman Yahudi, zaman rabi, panggilannya rabi, itu seorang yang sangat dihormati. Dan Yesus adalah seorang rabi. Kenapa saya ngomong gitu? Karena pakaian yang dia kenakan adalah pakaian seorang rabi. Maka dia ketika ngomong sama muridnya, kamu ikut saya, muridnya langsung pekerjaannya dibuang. Bahkan bapaknya yang ikut bareng anaknya itu dibiarin anaknya pergi karena dia bangga kalau anaknya dipanggil rabi untuk ikut seorang nabi. Dia sebagai orang tua itu bangga. Dia pulang rumah, dia tidak khawatir istrinya marah, kamu berangkat sama anakmu, pulangnya anakmu kok hilang, enggak. Tapi dia bangga jadi cerita, anakmu dipilih sama rabi, disuruh ikut rabi, jadi akan dijadikan seorang rabi. Itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Nah, ini paradigmanya yang penting. Pertama, kita menghadap Tuhan sebagai Bapa. Kedua, kita menghadap Tuhan sebagai hamba. Hamba atau seorang murid mengikut, seperti seorang murid mengikut rabinya. Itu adalah paradigma kedua. Ya, yang penting di mana kata-kata kuncinya adalah taat, ya. Kata-kata kuncinya adalah taat, dan ayat yang penting untuk kita ketahui adalah kenapa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Keluaran 33:13 Musa akan ngomong sama Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanku, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, Yada, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Jadi kita harus mengikut Dia, bukan cuma sekedar percaya dalam pikiran kita, tapi betul-betul mengikut, menjadikan Kristus sebagai teladan. Follow my step, ikutlah aku. Ya, jadi bukan cuma percaya, tapi betul-betul mengikut Kristus. Baru setelah itu paradigma yang ketiga adalah kita menyembah Dia dan mengakui Dia sebagai Raja. Di Wahyu 19 ayat 67 jelas sekali dikatakan haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Memang beberapa saat lalu sudah di syuting juga ya, mengenai bagaimana kita menghadap Dia sebagai Raja, mengenai cerita mengenai Esther ya, bagaimana Esther dari seorang gadis desa biasa itu diproses, dipanggil, dipilih, diproses, dikenakan jubah, sampai dia itu dipanggil menghadap raja, dia menyembah, membawa persembahan, dan akhirnya menjadi seorang ratu. Amin. Nah, itu adalah gambaran dari paradigma yang kita harus mengerti. Karena apa? Kita boleh datang kepada Bapa seperti anak bungsu dengan jubah yang kotor, compang-camping ya,
mungkin tangan kosong, nggak bawa apa-apa, malah minta ya. Dan Tuhan selalu sebagai Bapa menerima kita, mengampuni kita, dan mengasihi kita. Tapi kita nggak bisa datang pada Raja pakai pakaian biasa. Kita harus pakai pakaian pesta, pakaian khusus. Ya sama seperti kita sekarang kalau menghadap presiden, masa pantas kita pakai pakaian biasa. Kita harus pakai minimal pakaian formal, ya, batik atau jas atau pakaian daerah. Bahkan kalau menghadap Raja kita harus menyembah dan membawa persembahan. Ya, gambarannya orang Majus waktu Yesus lahir, gembala itu diajak datang semua untuk menjenguk di kandang, betul nggak? Para gembala itu datang nggak bawa apa-apa, cuma sorak-sorak haleluya memuji. Ya toh, oh Yesus telah lahir, juru selamat. Tapi ketika orang Majus datang menghadap kepada Tuhan Yesus, mereka itu datangnya bukan cuma 3 orang, saudara. Kalau di film mungkin gambarannya beberapa orang, enggak. Mereka itu datangnya rombongan gede. Saudara tahu orang Majus itu dari Persia, ya, orang yang betul-betul orang dianggap orang pandai, orang kaya. Mereka datang dengan armada yang besar. Makanya sampai Raja Herodes itu menyambut. Tidak mungkin kalau 3 orang datang, ya, disambut sama Raja Herodes. Tapi dia datang dengan segala kemegahan. 2 tahun perjalanan. Hanya untuk apa? Menghadap seorang raja. Padahal raja itu masih umurnya 2 tahun. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, itu ada bintang besar, ya. Orang Majus, oh itu ada seorang raja telah lahir. Maka orang Majus beserta semua rombongan itu mereka berjalan sampai 2 tahun. Mereka setelah ketemu, mereka sujud menyembah Dia, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu 1 emas, kemenyan, dan mur. Emas untuk apa ya? Emas kita tahu menyembah Tuhan dengan bersedia memberi apa yang kita miliki, ya. Mur itu seperti, saudara tahu mur itu kayak kalau lulur, ya. Badan kita kalau dilulur tujuannya supaya daging yang ada di dalamnya kulit. Kalau perempuan ngerti, kalau laki saya nggak ngerti. Perempuan kalau lulur itu bolotnya keluar semua, betul. Yang dalamnya daging yang kotor-kotor keluar semua. Nah itu, jadi mur itu tujuannya mengeluarkan daging kotoran-kotoran yang tidak berkenan, ya. Jadi istilahnya kita harus menyembah Tuhan dengan bersedia menjadi seperti yang Dia inginkan, menjadi seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Jadi Tuhan ngomong ampuni, kita harus bisa ngampuni. Jadi tidak ada Tuhan kaiso Tuhan pokoknya aku nek ketemu kita kaplok, nggak bisa gitu. Kita harus betul-betul mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terus setelah itu kemenyan, ya, membawa kemenyan. Kemenyan itu gambar apa? Wangi-wangian, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, gambarannya adalah menyembah Tuhan dengan melakukan kehendaknya yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Seperti Rasul Paulus kepingin misi ke sini, terus tahu-tahu dikasih tahu sama Tuhan, kamu tidak boleh ke situ, kamu harus ke Makedonia. Maka dia pergi ke Makedonia, menjadi tawanan roh, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seringkali kita dalam hidup kita punya karakternya banyak, aku kepingin. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita menyembah Dia sebagai Raja, kita harus mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau. Amin. 3, emas, kemenyan, dan mur. Saya nanti akan melanjutkan pada sesi berikutnya, ya. Jadi saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai emas, kemenyan, mur ini, ya. Being, moving, dan living, ya. Lalu gambaran daripada Esther, ya. Kita semua tahu di kitab Esther, salah satu kitab di Alkitab yang tidak ada kata-kata Allah. Saudara kalau teliti saudara baca, tidak nemu. Jadi kalau dibaca secara ini kitab sangat tidak rohani, karena apapun ini, jadi cerita tok. Tapi ketika kita mendalami apa yang Tuhan mau bicarakan di sana, kita akan melihat
bahwa Esther itu adalah gambaran dari seorang saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan, dari orang yang biasa banget, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa orang besok, ya, dari orang yang berdosa Tuhan bisa mengubah, ya, dipilih, dipercaya, dikarantina, ya, 6 bulan di timur, 6 bulan dikasih wewangian, ya, terus diberi jubah, terus dipanggil untuk menyembah dan membawa persembahan untuk dijadikan mempelai, saudara. Amin. Ini adalah paradigma yang kita harus miliki. Apalagi hari-hari ini kita semua tahu banyak cerita bagaimana banyak orang percaya. Saya tadi baru membicarakan mengenai ketika pohon ara itu bertunas, tidak akan lewat satu masa, ya, maka itu tibalah waktu daripada yang Tuhan sudah tentukan. Kalau kita bicara satu masa setelah pohon ara ini bertunas, kalau satu masa di Alkitab di Mazmur 90 dikatakan umur manusia 70 tahun plus bonus 80 tahun. Pohon ara bertunas atau bangsa Israel itu menjadi satu negara 1948, dan dia diakui PBB menjadi negara yang berdaulat 1949. Kalau ditambah 70 tahun berarti 2018 atau 2019 sudah lewat, ya. Tapi kalau 80 tahun 2028 atau 2029. Kalau 100 tahun 2048 atau 2049. Tapi Tuhan ngomong tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya itu akan kita lihat. Amin. Paradigma yang benar akan membawa kita mengalami kepenuhan akan Tuhan. Dari awal menghadap Dia sebagai Bapa, kita harus percaya bahwa Bapa itu baik dan mengasihi kita. Paradigma menghadap Dia sebagai Tuhan, Rabi, itu adalah bicara mengenai taatan, mengidolakan Dia, ingin menjadi seperti Dia dengan apa? Taat. Dan paradigma terakhir adalah menghadap Dia sebagai Raja, bicara mengenai apa? Menyembah Dia dan membawa persembahan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.